banget nggak sih untuk brand sedetail Tory Burch dan semahal Tory Burch itu nggak mikirin detail kayak gitu. Jadi Hai Wisha, welcome back to my Wishes Kali channel. Aku Nizma, aku bakal nemenin kalian di video kali ini. Sebelumnya, thank you banget yang udah nonton video kita sebelumnya. Antusiasmenya tuh bener-bener besar banget. Bahkan banyak banget yang nge-DM kita dan konsultasi buat tanya coachnya asli atau palsu. Di video kali ini, aku bakalan bahas Tory Burch Fleming yang ini tuh hype banget dan favorit banget modelnya buat kalangan cewek-cewek. Iya nggak? Nah, di sini aku udah punya tas Tory Burch yang asli sama yang palsu. Menurut kalian nih, yang mana coba? Yang asli atau yang palsu? Kalau kalian jawab yang ini yang asli, yes, bener banget, ini adalah Tory Burch yang asli dan ini adalah Tory Burch yang fake. Sebelumnya aku pengen cerita dulu nih, kalau kita dapetin yang asli ini, aku ini beli langsung di toryburch.com dan langsung dari USA. Dan sedangkan kalau yang fake ini belinya di Tokopedia, di online shop. Nah, kalau yang asli ini aku dapetin dari toryburch.com dengan harga $498. Itu belum ongkos kirim ke Indonesia, jadi dengan ongkos kirim dan lain-lain itu mungkin harganya mencapai 6-8 juta, I guess, ya kurang lebih segitu. Sedangkan ini aku dapat dari Tokopedia, nama online shopnya itu, dan aku dapetin dengan harga 2.250.000. It's too good to be true kalau emang misalkan ini beneran asli. Nah, aku pengen cerita sedikit waktu aku menghubungin si Tokopedia ini, aku sempat nanya, kalian bisa lihat chattingnya di atas ini. Jadi kalau misalkan ini ternyata palsu, boleh nggak aku retur gitu kan? Karena sayang juga 2.250.000, kayak buang-buang duit gitu kan. Dan mereka bilang kalau misalkan si Tory Burch Fleming ini nggak asli, mereka kasih money back garanti untuk refund. Nah, setelah datang, aku tuh langsung lihat dan udah langsung kelihatan banget secara kasat mata kalau ini palsu. Jadi kita langsung klik komplain di Tokopedia dan langsung minta untuk ganti dan fotoin beberapa spot yang kita yakin banget itu tuh nunjukin banget kalau itu barangnya fake. Nah, si online shopnya itu tanpa babi bu langsung merespon dan ngeiyahin kita untuk retur. Jadi kesimpulan bisa aku ambil, banyak online shop yang kasih money back garanti, tapi sebenarnya mereka kayak manfaatin ketidaktahuannya masyarakat kalau barangnya itu asli apa palsu. Jadi kayak untung-untungan gitu, mereka juga nggak mau cari ribut. Jadi kalau misalkan ada yang komplain ya wis dibalikin uangnya, tapi kalau misalkan ada masyarakat yang nggak tahu, ya udah bye, dapat yang palsu deh. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, please banget dong subscribe, like, komen video ini biar kita lebih semangat lagi buat bikin video-video berikutnya. Oke? Nah, waktu pertama datang, kita tuh punya sedikit cuplikan videonya waktu kita unboxing. Begitu barangnya datang, kalian bisa lihat sekarang. Jadi ini saking lengkapnya, di bagian boxnya itu ada stiker gitu. Dan stikernya itu ada tulisan-tulisan China-nya. Jadi di si online shopnya ini, di description-nya ditulis kalau mereka langsung datangin barangnya dari USA. Tapi kenyataannya stikernya itu dari China. Oke. Dan ini nggak nyambung banget sama gift receipt yang mereka kasih. Karena gift receipt-nya itu dari USA. Benar-benar nggak nyambung banget kan? Udah kayak gitu, walaupun gift receipt-nya itu dari USA, tapi price tag-nya itu sama-sama tulisan China juga. Jadi benar-benar nggak nyambung aja gitu antara price tag, stiker, dan gift receipt-nya.
Nah, udah lihat kan cuplikan waktu kita unboxing? Nah, sedangkan waktu kita unboxing dari toryburch.com, ini unboxingnya waktu itu nggak bener-bener lengkap karena ini udah lama banget aku belinya. Tapi lumayan lah kalian bisa lihat kalau misalkan beli dari toryburch.com-nya langsung itu bakalan kayak gimana boxnya. Nah, lihat juga cuplikan ini. Jadi ini waktu datang barangnya. Yay, finally. It's a wrap. Let's unwrap. Kita lihat aku beli apa. Thank you. I hope you find exactly what you were looking for and that you love it. Keren banget. Bam 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 bam. Penasaran nggak? Kita lihat ntar ya. Oke, udah lihat kan video unboxing dari kedua tas ini? Sekarang mendingan langsung aja kita ke pembahasannya ya. Yang pertama, aku bakalan bahas dari dust bag-nya. Jadi dust bag-nya ini adalah dust bag dari tas yang asli, sedangkan ini dari tas yang palsu. Jadi ini benar-benar mirip banget, kasat mata ya. Tuh, benar-benar mirip banget. Cuman kalau misalkan dipegang, ini udah sedikit lusuh karena udah lama ya. Cuman kalau dipegang itu yang fake itu lebih keras bahannya daripada yang Toryburch, walaupun yang Toryburch itu juga bahannya keras, dan sablonnya itu benar-benar nggak rapi banget dan nggak cerah. Kalau kalian bisa lihat, ini yang palsu kayak gini, sedangkan yang asli itu kayak gini. Ini benar-benar beda banget tingkat kecerahannya. Nah, hardware-nya juga beda, tapi untuk hardware-nya ini, gantungannya ini bakalan aku bahas sekalian nanti di part hardware ya. Yang kedua, aku bakalan bahas price tag. Jadi ini price tag-nya benar-benar beda banget ya. Jadi Toryburch ini yang palsu pun sebenarnya banyak banget yang ngeluarin versi kayak gini yang putih. Tapi nggak tahu kenapa ini si Toryburch yang ini tuh mengada-ngada banget bikin price tag kayak gini. Aku nggak pernah lihat price tag kayak gini. Oke, jadi ini benar-benar beda. Dan nggak tahu ini so ide banget price tag-nya berwarna kayak gini. Jadi kalau yang bener itu kayak gini, dan ininya tuh bisa kerasa banget ada embossnya gitu di logo Toryburch-nya ini. Jadi kalau dipegang itu pasti ada teksturnya, jadi kayak emboss gitu. Terus yang paling aneh dan paling lucu lagi adalah ini juga mereka nulisnya tuh nggak sesuai. Di sini ditulis nylon Torytos, sedangkan tas yang aku beli itu namanya Flaming Convertible Shoulder Bag. Jadi benar-benar nggak nyambung banget, dan warnanya tuh black ivory, sedangkan itu udah jelas banget ini adalah warna royal navy. So ini sih udah terlalu obvious banget kalau ini tuh fake. Yang ketiga, kita bakal masuk ke materialnya. Aku bakal bahas dari yang palsu dulu. Ini kalau misalkan orang awam beli atau seseorang yang nggak tahu beli, ini pasti udah kelihatan banget kalau ini tuh kayak asli banget. Gila, mirip banget gak sih? Ini tuh nggak akan ada yang tahu dan akan pede-pede aja buat pakai ini. Parah sih. Ini untuk hitungan fake, ini tuh bener-bener detail banget dan mirip banget. Kan bisa lihat nggak sih? Ini tuh mirip banget, ya kan? Nah, tapi jangan khawatir karena aku nggak akan menyerah untuk memperlihatkan kepalsuan-kepalsuan yang ada di tas ini. Nih, kasat mata, kalau Toryburch yang asli warnanya tuh lebih keluar, lebih nyala, lebih cerah. Sedangkan Toryburch yang palsu ini warnanya itu kayak lebih kusem gitu, ya nggak sih, kusem. Nah, untuk materialnya ini mereka itu kalau dipegang kulitnya itu bener-bener beda ya. Jadi kalian tahu nggak sih kulit imitasi yang suka ada kayak di kayak gitu? Nah itu tuh kayak kulit palsu kayak gitu. Sedangkan yang ini tuh kayak lebih paten, lebih kokoh ya. Kalau yang ini tuh enggak. Tapi aku gimana ngejelasinnya, karena kalau kulit itu sebenarnya kan harus dipegang gitu ya. Tapi jangan nyerah, kita akan lihat ke penjelasan berikutnya.
Yang keempat adalah stitching. Jadi jahitan itu udah pasti banget di semua tas yang original itu menjadi andalannya masing-masing brand, termasuk Tory Burch. Apalagi Tory Burch itu rentang harganya juga cukup mahal, jadi nggak mungkin banget mereka kayak nggak peduliin sama stitchingnya kayak gitu. Nah kalau kalian lihat jahitannya, Tory Burch yang asli itu jahitannya lebih kecil-kecil, sedangkan yang fake itu jahitannya slightly lebih besar ya, slightly lebih besar. Dan untuk yang fake itu ada jahitan-jahitan yang tiba-tiba berhenti di tengah-tengah line, jadi ada jahitan yang keluar gitu. Kayak lihat di bawah sini, dia kelihatan banget akhir jahitannya. Sedangkan untuk yang Tory Burch yang asli, ini bener-bener rapi banget, nggak ada jahitan yang berhenti di tengah-tengah lain ataupun di ujung-ujungnya. Kok bisa ya yang pelaku-pelaku yang bikin palsu ini benar-benar detail untuk bikinnya. Yang kelima yaitu detail. Jadi untuk rentang harga Tory Burch yang lumayan mahal banget, mahal lah ya, mereka tuh pastinya detail banget sama cutting-cuttingnya mereka. Contoh kayak gini, ini kan dibentuk kayak quilted gitu ya. Nah quiltednya itu ada cuttingnya dong, berhentinya di mana. Nah kalau misalkan yang asli, misalkan di tengah-tengah segitiga ini awalnya adalah kayak gini, so di akhir juga segitiganya akan berhenti di tempat yang sama gitu, akan berhenti di tinggi yang sama. Jadi kalau kita lihat sisa cutting yang di bawah ini dia simetris dan berurutan dan sama. Oke. Sedangkan untuk Tory Burch yang palsu, kalian bisa lihat di sini tuh kayak misalkan berhentinya di pas setengah segitiga gitu. Tapi kalau di ujung sini ini jadi kayak lebih dari segitiga. Jadi kayak nggak rata gitu, kayak miring cuttingnya. Ini bener-bener nggak detail dan jadinya kayak nggak mungkin banget nggak sih untuk brand sedetail Tory Burch dan semahal Tory Burch itu nggak mikirin detail kayak gitu. Jadi palsu banget. Nah masih soal detail lagi, jadi di sini tuh kan banyak banget embosan-embosannya ya. Kayak misalkan kayak gini, ini kan emboss gitu kan. Nah kalau misalkan Tory Burch yang asli, dia bikin detail banget. Ketebalan dari embossnya ini dia kecil, tapinya bener-bener timbul. Jadinya bagus banget gitu, elegan banget. Sedangkan untuk Tory Burch yang palsu, dia kayak yang penting tuh ada timbul walaupun sedikit embossannya. Jadi lebar dari embossannya itu lebih besar-besar kayak gini. Tuh, besar banget kan embossannya. Dan jadinya jadi nggak indah aja banget. Kalau di sini tuh kayak detail banget, bener-bener gitu. Tapi kalau misalkan yang palsu itu kayak kurang gitu, ngerti nggak sih? Yang keenam yaitu hardware. Nah jangan pernah sepelein masalah hardware, karena hardware ini adalah elemen yang paling mudah buat kalian identifikasi kalau tas yang kalian beli itu asli atau palsu. Yang pertama, kalian bisa lihat warna hardware-nya itu. Jadi ini tuh warnanya bener-bener beda. Kalau misalkan yang palsu, dia hardware-nya itu warna gold, sedangkan yang asli ini warnanya tuh lebih cross gold. Yang gold ini warnanya tuh kayak kusam gitu dan kayak emas-emasan yang murah gitu nggak sih? Terus rantainya juga kalau misalkan yang asli dia kayak lebih ngikat satu sama lain, kayak lebih kecil gitu, sedangkan yang palsu ini ikatannya itu lebih besar-besar. Kelihatan nggak sih? Nah udah kayak gitu, di belakangnya ada magnetic closure. Dan kalau misalkan yang palsu ini dia pakai button biasa, sedangkan yang asli itu kayak gini, ketutup sama leather gitu. Jadi benar-benar lebih elegan gitu. Terus nih masih di seputaran hardware. Jadi kalian pernah nggak sih dengar dengan perumpamaan kalau less is more? Nah itu tuh berlaku banget buat tas original kayak gini. Nah jadi nggak semakin lengkap itu jadi kayak semakin asli gitu. Misalkan si kartunya macam-macam lah kelengkapannya, nggak berarti itu jadi asli. Atau sama kayak hardware pun nggak semakin lengkap itu semakin asli. Contohnya nih
misalkan di yang palsu ini banyak banget emboss Tory Burch. Yang pertama itu ada di tasselnya atau gantungan ini, gantungan yang mereka kasih. Nih lihat deh. Jadi kalau di yang palsu bisa kalian lihat ini ada emboss Tory Burch-nya, ada logo Tory Burch-nya, sedangkan di yang asli itu malah nggak ada. Jadi kayak gini. Dan kalian bisa lihat juga di cuplikan-cuplikan unboxing Tory Burch yang lain, bahkan konten-konten luar semuanya juga ngeliatin kalau misalkan hardware kaitannya itu kayak gini. Jadi nggak ada lambang Tory Burch ya. Udah gitu tasselnya juga ini tuh lebih besar gitu, lebih panjang. Jadi nggak kayak lebih besar, lebih panjang gitu jadi asli. Karena yang asli pun sebenarnya cuma seukuran gini aja. Terus ini lucu banget sih aku lihatnya. Kalau misal kita buka tasnya, nah di back zippernya itu dia resletingnya yang palsu itu ada tulisan Tory Burch-nya kayak gini. Ya walaupun gak bagus-bagus amat sih. Jadi tuh banyak banget tulisan yang udah pudar gitu. Jadi di satu sisi banyak yang pudar, di satu sisi masih bagus. Tapi sedangkan yang asli itu malahan cuman kayak gini aja. Dia kayak pakai leather kayak gini dan nggak ada tulisan apapun, nggak pakai merek apapun zippernya. Dan kalau kalian banyak baca di forum-forum luar negeri untuk Tory Burch itu emang nggak pakai zipper yang udah ada mereknya kayak kakak dan lain-lain. Jadi mereka tuh banyaknya pakai no brand atau pakai brandnya mereka sendiri. Untuk di dalam tasnya itu kan ada plat untuk tulisan brand Tory Burch-nya. Nah kalau yang asli itu warnanya kayak rose gitu, sedangkan kalau yang palsu warnanya itu gold biasa. Terus closure yang di luarnya ini, kalau yang asli dia kayak thinner gitu atau lebih ramping, sedangkan untuk Tory Burch yang palsu dia kayak lebih gemuk gitu atau lebih tebel ya. Yang ketujuh, kita akan lihat liningnya. Jadi liningnya dari Tory Burch yang palsu itu dia ada emboss-embossnya kayak gini. Wow, jadi dipikirnya si pemalsu ini nih, kalau gua kasih lining dengan emboss Tory Burch kelihatannya jadi asli. Padahal nih, kalau yang asli itu liningnya itu polos aja kayak gini. Dan kalian juga bisa lihat di unboxing dari konten kreator yang lain, kalau ketika mereka open tas yang asli itu emang khususnya untuk Fleming ya, dia tuh emang polos aja kayak gini, nggak ada embossnya. So less is more. Nah, terus lagi nih di front pocketnya ini, kalau yang asli itu ada 2 slot kayak gini, sedangkan kalau yang palsu itu cuman 1 slot aja. Oke. Yang terakhir, jadi kalian itu mesti banget lihat di dalam tasnya apakah ada label tulisan made in mana. Nah, kalau di yang asli itu ada tulisan atau label made in China dan di bawahnya itu ada angka sebagai kodenya. Tapi untuk yang fake itu sama sekali nggak ada labelnya. Nah, untuk beberapa kasus aku baca di forum-forum juga ada beberapa tas fake yang punya label made in China tapi di bawahnya nggak ada tulisan angkanya. So we share, please banget be smart buyer, jangan pernah tergiur sama harga murah karena too good to be true banget. Kalau kalian 2.500.000 dapat yang asli itu kayak udah pasti palsu lah. Kalau kalian dapat harga di rentang bawah, di bawah 6 juta kayak gitu, pikir lagi deh. Atau kalian juga bisa tanyain ke forum-forum di Facebook, itu ada kayak Tory Burch Addict atau Tory Burch Addict Indonesia. Itu isinya member-membernya baik-baik banget dan kalian bisa tanya ke mereka apakah tas yang mau saya beli ini asli atau palsu, karena biasanya banyak banget yang mau bantuin kalian di forum-forum kayak gitu. Sekali lagi, lihat dari online shop terpercaya dan lihat apakah mereka jual harga barangnya itu harga-harganya masuk akal apa enggak. Dan lagi jangan pernah percaya sama penjual yang bilang kalau mereka dapat Tory Burch dari ori reject atau sisa pabrik atau
dari factory outlet karena Tory Burch itu nggak pernah mengkonfirmasi kalau mereka ngejual dari pabriknya langsung. Ingat ya, factory outlet dan outlet itu beda. Kalian bisa lihat penjelasannya di video pertama kita tentang outlet dan retail. Apalagi yang namanya ori pabrik atau sisa pabrik atau ori reject itu nggak mungkin banget. Tory Burch tidak pernah menjual yang namanya reject. Dan kalau kalian mau dapat yang palsu sih silahkan. Tapi kenapa sih sebenarnya kalian itu mesti peduli kalau barang kalian itu asli atau palsu? Emang kenapa sih kalau aku pakai yang palsu aja, aku kan pengen gaya tapi harganya murah? Jadi nih, Tory Burch sendiri rilis di websitenya tentang counterfeiting. Buat yang belum tahu, counterfeit itu sama aja kayak fake alias tas palsu. Jadi mereka nulis kayak gini, why should I care about counterfeiting? Counterfeiting is illegal. Counterfeiters unfairly profit at the expense of legitimate business owners and harm the economy through lost revenues, jobs, and taxes. According to the International Chamber of Commerce, counterfeiting accounts for 5 till 7% of world trade worth an estimate $600 billion a year. Jadi itu benar-benar ngerugiin mereka. Dan please deh, kalau kalian tahu gimana susahnya desainer itu ngedesain sebuah tas dan tiba-tiba kayak dijiplak di copy aja, dikeluarin dengan harga murah dan nurunin banget standar kualitasnya mereka. Kayak sedih banget gak sih jadi desainernya? So segini aja di video kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada penjelasan aku yang kurang? Atau kalian mau nambahin? Please komen di bawah. Atau kalian ngerasa itu nggak benar juga? Please komen di bawah juga. Atau kalian punya ide buat next video? Please komen di bawah juga. Dan please follow Instagram kita. Semuanya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa klik dan lihat website kita, lihat juga Instagram kita. Pokoknya thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Thank you and see you in the next video. Bye bye. Oh ya guys, lupa bilang, please dong follow Instagramnya Unblock. Kalian bisa lihat di sini. Sekarang aku lagi pakai bajunya mereka dan ini ukurannya bisa kalian dapetin dari S sampai XXL. Bener-bener bagus banget.